wa innahum ya'malallahi la tusuhani. Jika kamu menghitung waktu, maka pasti kamu tidak akan sanggup dan bisa menghitungnya. Tetapi Allah tidak menyuruh kita, tidak meminta kita menghitung apa yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi yang diminta oleh Allah kepada kita adalah kana abdan syakura, jadilah kamu menjadi hamba yang selalu bersyukur. Mudah-mudahan itu akan selalu ada pada diri kita, menjadi hamba yang selalu ingat dan bersyukur. Amin. Kemudian kita doa dan berselawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita lihat surat Al-Fat ayat yang ke-29 atau ayat terakhir dari surat Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadah yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Shadaqallahu alaihi. Allah ingatkan kepada kita, Allah berikan pelajaran kepada kita. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad atau orang-orang pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad? Asyidda'u 'alal kuffar, bersifat tegas terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang sama mereka. Tarahum ruk'an sujjadah, kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Ya bertaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari rezeki, mereka mencari kurnia dari Allah dalam keadaan mencari ridho, dengan ridho. Bapak-bapak dan ibu, pertama Allah sampaikan kepada kita Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sehingga kita sebagai umat Islam sudah mempersyahadatkan diri kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Tentu harus tahu bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah yang membawa kebenaran melalui ajaran Islam yang disebarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau diibaratkan kepada dunia hawa kini, Nabi Muhammad itu juga diberikan oleh Allah kehormatan. Tidak kehormatan dari kawan dan pede Rasulullah, tapi kehormatan yang langsung dari Allah. Kehormatan apa yang Allah berikan? Ada 4 setidaknya Bapak dan Ibu. Pertama, Nabi Muhammad itu hadir menjadi Rasul,
menjadi pemimpin manusia sedunia, apa yang diberikan oleh Allah, penghormatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Menjadi rahmat untuk seluruh alam. Diberikan oleh Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengangkat engkau Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya kehadiran Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, semuanya merasakan kesenangan, menjadi kesejukan untuk Allah dan untuk kita sebagai manusia. Dia jadi contoh, tak perlu banyak. Ibu-ibu kayak ibu. Sebelum diangkat Nabi Muhammad, sebelum diutus Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, disebut zaman jahili. Di zaman jahiliyah itu, tidak ada harga diri perempuan lebih. Tidak ada harga diri perempuan apa. Kecuali perempuan jahiliyah, masa jahiliyah itu hanya berfungsi untuk melepaskan nafsu jahat dari kaum laki-laki jahili, para kehinaan. Tapi ketika Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi mengangkat derajat perempuan dengan baik dan mulia. Apa yang disampaikan oleh Nabi menjadi rahmat itu? Anisa'u imadul bilad. Perempuan adalah menjadi tiang negara. Tiang negara. Apakah kehormatan ibu tidak ada dengan kehadiran Nabi ya? Diselamatkan dari kejahatan-kejahatan dan kehinaan orang jahiliyah, sehingga diangkat. Anisa imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. Kapan perempuan itu akan menjadi tiang negara? Iza solahat sholatil jihad. Kalau baik tingkah laku dan perangai perempuan, maka akan baiklah negara. Kalau sebaliknya, iza hasadat hasadatil jihad, kalau seandainya perempuan itu banyak dan jahat perangainya, maka rusaklah negara. Itu kehormatan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang kedua, tidak hanya mengatakan perempuan sebagai tiang negara, tetapi dikatakan ibu. Kepada siapa kami harus berbuat baik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan umuka, kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Umuka, kepada ibu. Kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada ibu. Dan kepada siapa lagi ya Rasulullah? Ibu untuk perempuan, untuk kaum ibu, Pak. Siapa? Tak boleh wajib. Kemudian yang ketiga, kehormatan apa lagi yang diberikan kepada kaum ibu? Kami ingin masuk surga ya Rasulullah. Kami sholat, kami puasa, kami berzakat, kami haji, kami bersedekah, kami menyantuni anak yatim. Tak cukup itu dulu, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Itulah Bu. Tinggi derajat perempuan diangkat oleh Rasulullah. Itu satu dua cinta lain. Sampai-sampai di dalam Al-Quran ada kehormatan menterimu. Surat An-Nisa. Ada doa tapi walaupun banyak ibu tadi di surat An-Nisa ada kalimat pendek untuk kami. Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan. Rahmatnya diangkat
angkat derajat perempuan setinggi-tingginya, lalu Allah tuliskan di situ ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini kalau tadi cari bapak dan ibu-ibu, laki-laki terhadap perempuan lamun lailo sawena-wena pada di zaman kini. Ba mencari sawena-wena, ambo mencari sawena-wena di kantor pengadilan itu. Ba kata mak kemari ibu kenapa ada polis itu dia tulis pada tolok lalu kaki jo kawat tadi gini ya. Men kaki ba yo seketek menumpang tinggi tensi lagi ibu. Yo kecil tinggi tensi kalau hijau-hijau ada nyala biru-biru pada nawak desa. Tak tolok dek KDRT lah. Namun KDRT angka perceraian di Sumatera Barat itu tinggi. Salah satu perceraian yang membuat perceraian itu KDRT. Apa artinya KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Diperantas oleh Rasulullah dulu. Statement apa? Statement kaki kabini. Tidak ada yang kita kantor beberapa pengadilan anggota dia termasuk tersangka beberapa anggota dia berkunjung situ kasus banyak perceraian kini kok itulah Ustaz kasus perceraian kini kumangke apa kasusnya KDRT kekerasan dalam rumah tangga berarti kita sudah melanggar bahwa Rasulullah hadir menjadi rahmat untuk seluruh alam. Tapi cerita tadi dalam hidup berumah tangga. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, uswatun hasanah, menjadi contoh tauladan. Disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, Rasulullah kok pedagang ini menjadi pedagang yang jujur, jadi pembantu. Dia tak pernah menjadi pembantu orang, tukang kepala domba, membawa dagangan Siti Khadijah dari Mekah ke Sam. Ya, itu membantu Khadijah. Tapi kejujuran Rasul luar biasa Bapak. Menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Jadi contoh kan tadi ketika waktu lapang. Jangan kadang-kadang contoh oleh awak waktu lapang waktunya ternyata tempat tidurnya kalau tunggu dewa kasur lagi dibuat cabai sendiri seketik ya dia mengambil jarum dan dia ingin memperbaiki yang robek ditegur oleh Khadijah, wahai baginda, bukan itu tugas engkau, itu adalah tugas aku. Tapi Rasulullah mengatakan aku punya waktu lapang untuk membantumu wahai Khadijah. Apa artinya? Sebagai suami juga perlu harus membantu kesulitan-kesulitan di dalam bekerja istri. Kau minta tolong mangke NNB tukain tinggal menjamuan seredam itu biarlah jamuan nanti lepanin apa. Kau tak pandai kau mencuci jangan cuci kainnya. Nama dia muncul lagi kan payah awak. Tidak disitu. Nah, dah, beko jam sekali tolong jepit anak cik ketika yo. Kalau tak pandai kau masuk anak jam anak. Nama itu jawaban lagi kan panik lo. Minta tolong bini. Nah, itu Muhammad ini cik adalah model menjawab anak diminta tolong ke sekolah. Anak kecil kalau tak pandai kau beranak jam anak boleh. Tidak tinggi. Gimana dong? Jadi bapak dan ibu Rasulullah memberikan contoh kecil kawan, tapi awak kadang-kadang ada itu lah. Kok dibanding semua Khadijah dengan Rasulullah 50 tahun tuanya Khadijah. Kok dibanding kayunya tidak ada orang yang kasih kayu Khadijah tu, tapi dia tidak juga memperbudak Rasulullah juga tidak. Nah itu yang dibangun dari Rasulullah dalam rumah tangga. Cuma kadang-kadang awak tanya itu ini. Khadijah walaupun tua pada itu, ketika dia mau makan, dia idamkan Rasulullah. Kalau pariknya kenyang, dia katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, baginda, silakan engkau makan. Aku duduk di sini. Tapi pilihan kata dua walaupun tidak. Khadijah ini, kok kau makan
makan tu nasi lah di masjid, sabalah dan gue letak itu tu. Tapi pun mas malah makan lawak seorang lagi. Khadijah ini cik dan mana itu. Adi panggil, ama kau tadi mana? Tolong kecek sama harga kopi apa? Apa kau dipandai gue seorang itu tentu dia kopi itu. Terus apa dia lah nanggo apa kau dah? Adi kecek dan kau nanggo ya pak. Bila tak disebut. Khadijah memberikan keteladanan yang sangat sederhana. Ketika Rasulullah mau makan, dia duduk dekat Rasulullah. Nah, kalau Khadijah ini awak makan itu mau orang sebelahnya. Ada cakap apa kau dengar sudah masak tadi lah makanan seorangnya. Yang lebih parahnya, Khadijah ini adalah ibu rumah kadang-kadang sampai ukir kamar anak sampai 5 tahun. Dan awak sebagai Muhammad disuruh lorong tidak kurban. Anak itu lorong di kamar itu seorang. Ada babat dici yang tidak punya manci banyak belakang atau lorong belakang. Berpisah ranjang tidak jelas arah. Kan dituduh. Ya kemana lo awak sakamar suka gigi lebih agak hubungannya tangga gigi. Ketika menikah kan tak ada apa bisa sakamarnya lagi ini ketika gigi lepas kan ada tahu itu tempat itu. Tapi kalau pulang anak tu dia saudara. Betul. Jadi lo bagi anak dia jangan sampai tahu apa dia jumpa dia di belakang ya gurunya kawan itu. Oh istrinya membagi dia dibagi dia selain. Kan salah kaji ini. Sementara Nabi dengan Siti Khadijah sampai wafat Khadijah, dia tidak ada melakukan hal-hal yang seperti itu doa. Aku kan yang lama saja. Tinggal lagi di rumah lo kau Siti melahirkan bulan Agustus ke bulan Juli kau. Balik ketinggalan dan lo, dia kucing siapa yang melewat. Ada tinggal awak. Ini panas sampai mana dicucu. Itulah kalau dia Khadijah ini pak. Makanya Rasulullah sampaikan kabar dalam suri tauladan Rasulullah, baiti jannati, walaupun tidak ada yang dimakan, tapi rumah tanggaku adalah laksana sholat. Seperti itu Rasulullah memberikan contoh yang ringan kawan bapak dan ibu awak tadi tidak. Kalau sampai barodek itu kawan pak, itu ada tinggal seorang akhir ada itu. Oh ada dulu kawan itu sampai Jawa kan. Nah, Rasulullah kemana-mana selalu menjaga hubungan baik di dalam hidup berumah tangga sehingga terucaplah baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Jadi bapak-bapak dan ibu itu contoh tauladan yang kecil-kecil saja yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Tidak perlu kita memberikan contoh tauladan yang lebih besar daripada kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah adalah Rasulullah itu sebagai Habibullah, kekasih Allah. Salah satu nanti kekasih Allah yang diberikan kepada Rasulullah ketika manusia berteriak-teriak minta tolong mendapatkan syafaat, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa mengatakan tidak sanggup memberikan syafaat kepada kalian wahai manusia, karena kami sebagai nabi pernah berdosa dan bersalah juga kepada Allah. Yang mampu memberikan syafaat dan pertolongan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Nabi Muhammad hanya melakukan sujud di hadapan Allah dan Allah menyampaikan, "Ya Muhammad, engkau adalah manusia pertama yang akan membawa umat ke dalam surga. Silakan engkau bawa nanti umatmu ke dalam surga dan engkau adalah pembuka pintu surga." Lalu Nabi Muhammad bertanya, dengan apa akan dibuka pintu surga itu ya Allah? Umatmu yang bisa membuka pintu surga itu adalah yang membawa anak kunci yang telah diberikan. Apa anak kuncinya? As-sholatu miftahul jannah. Sholat adalah anak kunci surga. Makanya bapak dan ibu, kalau ingin satu kloter masuk ke dalam surga, suami, istri, anak dan sebagainya, tentu anak kunci surga harus dibawa, harus dipelihara dari setan. Tadi itu kan tadi dia Muhammad ini kalau dibawa dia ke masjid, dia dinginnya, dia Khadijah kan merapu je bu. Dah, ke masjid dah. Kau kalau kau masuk surga jadi bawa dan bawa paisilah kau. Jadi pacik kecil tu. Ada masuk surga dan dia ada kecil tu dah. Mau kita ke surga dah.
kamar saji awak, sholat awak, tapi jawab barudak ada yang duduk kok kau masuk surga kau jadi bawa dan kaya kau ni ada itu jawaban. Ayo saat tinggal ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah diberikan kehormatan melalui Rasulullah, kita akan masuk ke dalam surga. Anak kunci surga ini sudah diberikan oleh Allah kepada kita. As-salatu miftahul jannah. Salat adalah anak kunci surga. Jadi kalau enggak bawa mau nyanyi siapa ingin ke surga, dan itu dah. Nah, kalau itu lagunya jawabannya mari kita pelihara salat 5 waktu. Kapan perlu tulis di rumah itu. Siapa ingin ke surga, pelihara sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, jadi lantuk ini. Suami tak sholat, baca ini. Anak tak sholat, baca ini. Kalian ingin masuk surga dan kita akan dibawa oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah pembuka pintu surga yang pertama. Nah, anak kuncinya kita pelihara. Yang keempat, kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Makanya Bapak dan Ibu, kepercayaan Allah kepada Nabi Muhammad, lawan dan kawan juga meyakinkan, mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang Al-Amin. Dari 4 pangkat, dari 4 kehormatan yang diberikan oleh Allah, Nabi Muhammad tetap ruka'an sujada, tetap rukuk dan sujud kepada Allah. Hari ini banyak amanah yang sudah diberikan, kepercayaan yang sudah diberikan, tapi sholatnya tidak ada, kejumatnya tidak ada, kamasajinya tidak ada. Nah, padahal kata Allah, wa'adallahu allazina amanu wa amilus sholihat, dan janji Allah terhadap orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal-amal soleh. Apa janji Allah? Maghfiratun wa ajrun azim, ampunan dan upah yang sangat besar. Nah, apa upahnya tadi? Masuk ke dalam sarung. Jadi upah itu yang perlu awak pikirkan. Ketika Allah berjanji kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang beramal soleh, janji Allah itu 2. Maghfirah, ampunan dari semua dosa. Yang kedua, wa ajran azima, upah yang besar. Apa upah yang besar? Masuk ke dalam surga, bersenang-senang di dalam surga, menikmati kehidupan yang abadi. Ini yang diinginkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu baru potongan ayat saja yang kita bahas. Muhammadur Rasulullah. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan pengikut Nabi Muhammad itu tadi. Asyiddaqu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaluna fadlan minallahi wa ridwana. Jadi itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita akan menjadi pengikut Nabi Muhammad yang bisa selalu setia dengan ajaran beliau. Kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan sunnah-sunnah Rasul sebagai pedoman kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi manusia yang tersesat, tidak menjadi manusia yang celaka, tapi menjadi manusia yang terhormat dan mulia dengan keimanan dan ketakwaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.